Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Terima kasih nggih sudah meluangkan waktunya. Bagaimana Iya kabarnya Bu, hari ini? saya juga ya, kabar saya alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu sehat selalu nggih Bu nggih. Pada kesempatan Amin, kali amin. ini, Terima kasih Bu Siska. oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati coaching yang akan jenengan lakukan. Di sini jenengan akan menggunakan alur apa Bu kalau boleh saya tahu? Untuk alur yang saya gunakan itu alur Tirta, Bu Siska. Oke, bisa dijelaskan untuk rangkaian tirtanya ini seperti apa? Untuk yang pertama, T itu tujuan. Jadi saya akan menggali tujuan dari kuci saya tentang permasalahannya itu apa. Kemudian yang kedua itu identifikasi, Oke, baik itu sudah sangat berurutan dan sudah sangat lengkap, Bung G. Kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan? kompetensi kucing yang di sini pertama itu kehadiran penuh, Bu. Kemudian bisa mendengarkan. Iya, dari 3 kompetensi itu, yang menurut Ibu yang perlu Ibu kembangkan itu yang mana, nggih? Yang perlu saya kembangkan itu pertanyaan yang berbobot, kemudian memiliki pembawaan yang baik, kemampuan mendengarkan dan Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, tentunya sebuah coaching itu pasti punya harapan nggih, Bu nggih. Harapan Ibu setelah melakukan coach ini apa, Bu? harapan saya setelah melakukan kucing ini, kuci saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan tepat dan baik, gitu Bu. Oke. Oke Bu, ini untuk observasi sebelum saya mengamati coaching jenengan sama coachi, silakan dilanjut untuk proses coachingnya. Saya tetap akan mengawasi proses jalannya coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, terima kasih. Oke, monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hafi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Tika. Saking semangatnya ini sampai nggak ingat sesuatu. Alhamdulillah sehat Masih di Ibu. mute ya? Oke. Oh iya. Alhamdulillah sehat di siang-siang yang. Alhamdulillah. Sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau menjadi ganjalan gitu Pak. Apa ya Pak ya? Sebenarnya ada banyak Bu ini ganjalan yang di otak saya Ibu. Ganjalan itu tok ganjel tok atau apa saya juga nggak tahu Bu. Gini Bu, bolehkah saya minta waktunya Ibu sebentar? Apakah jenengan sibuk atau mboten? Saya ingin bercerita mengenai hal-hal yang akhir-akhir ini kalau gelisah gitu. merana. Oke. Enten apa mboten Bu? Alhamdulillah saya ini ada waktu luang Pak. Monggo kalau panjenengan ingin bercerita. Oke. Gini Bu, ini kan sudah masuk mau penilaian akhir semester. Saya itu berpikiran bagaimana kalau kita membuat gelar karya, entah itu yang sederhana atau seperti itu ya. Kemudian harapan dari Pak Hafiz sendiri untuk obrolan kita kali ini itu apa, Pak? Ya harapan saya bisa mendapatkan pencerahan Ibu dari apa yang sudah saya angan-angankan biar benang kusutnya ini terurai ya, dari pikiran saya biar tidak ada gundah gulana lagi Bu. Terus untuk rencana kegiatan Bapak itu sebenarnya kegiatan apa Pak? Yang modelnya itu bagaimana gitu Pak? Ya, rencananya ya Bu, kalau rencananya itu saya pengennya gelar karya tidak hanya pentas seni tapi produk-produk peserta didik itu dipamerkan. Jadi seperti kalau
kalau di pameran lukisan itu lukisannya dipajang terus ada deskripsinya seperti itu Bu. Siapa dan anak-anak mungkin nanti ya bisa menjelaskan karyanya sendiri. Itu selain pentas seni, kalau biasanya kalau gelar karya kan pentas seni Bu. Ya pentas seninya tetap ada. Jadi kreativitas anak-anak entah itu dalam segi tari dan lain sebagainya itu nanti di pentas seninya. Seperti itu. Kalau rencana yang saya angan-angankan seperti itu Ibu. Oh, bagus sekali Pak Hafi. Kemudian langkah apa yang Bapak Hafi lakukan untuk biar kegiatan tersebut bisa berhasil dengan baik? Oke, tentunya diawali dengan perencanaan ya Bu. Karena perencanaan itu kan nanti fungsinya kan untuk kita istilahnya hasilnya itu bisa maksimal kan direncanakan terlebih dahulu. Nanti siapa ketuanya, siapa penanggung jawabnya, terus habis itu bendaranya siapa kan otomatis kan butuh biaya, butuh biaya untuk menyukseskan acara tersebut kan seperti itu Ibu. Oh, rencananya seperti itu ya Pak ya. Bagus sekali Pak Hafi rencananya Pak Hafi. Ya. Terus untuk Pak lakukan untuk gelar karya atau pameran tersebut Pak? Yang sudah saya lakukan itu merencanakan Bu. Ini nanti saya diskusikan. Kemarin sudah berdiskusi dengan guru kelas 4, 5 sama 1, 2. Sudah dirembukkan maunya bagaimana untuk kegiatan P5 ini. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin kita matangkan bagaimana alur kegiatan yang kita laksanakan seperti itu. Besok pada waktu kegiatan P5. Gelar karya. Sangat mendukung sekali apa yang Anda sampaikan tadi ya. Terus sekarang komitmen apa yang Bapak lakukan dengan kegiatan tersebut? Oke, terima kasih. Tentunya komitmennya dari diri saya sendiri, karena dengan banyaknya bukan beban biaya loh, tapi beban pikiran yang terlalu banyak, habis ini BTS dan lain sebagainya. Jadi mungkin bebannya di diri saya, harus bisa memanage komitmennya, harus bisa memanage waktu. Terus habis itu kalau untuk menyukseskan kita matangkan rencananya terlebih dahulu. Biar nanti. Bagus sekali Pak. Kemudian siapa saja kiranya nanti yang bisa membantu Pak Hafi untuk terlaksananya kegiatan ini dengan lancar itu melibatkan siapa saja Pak? Yang saya libatkan tentunya murid ya Bu. Tentunya terus yang kedua yang bisa menyukseskan adalah Bapak Ibu guru wali kelas. Bagaimana terus habis itu kepala sekolah tentunya kepala sekolah kan yang meng-ACC apakah boleh. Dan di jam menurut saya rencana Pak Hafi itu sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali dengan ide-ide dan rencana-rencana Pak Hafi tersebut. Kemudian Pak, sekarang bagaimana perasaan Anda setelah panjenengan berbicara dengan saya? Dari sharing-sharing tadi mungkin di apa yang kita obrolkan mendapatkan solusi, terus saya juga merasa istilahnya plong lah. Dari kepikiran saya kan jenengan juga bisa istilahnya merasakan apa yang saya pikir. Pasti sangat senang sekali ya Pak ya, bebannya itu ibaratnya terkurangi lah ya. Betul. Yang tadinya sangat terasa berat sekarang sudah lebih ringan gitu ya Pak ya. Betul. Oh ya, siap. Iya sama-sama. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Kartika. Kita bertemu kembali. Kita coba merefleksi, Bu nggih. Iya. Apa kegiatan coaching yang sudah jenengan lakukan sama Pak Hafi? Kalau saya bertanya, menurut Ibu sendiri, Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi, menurut Anda gimana? Masih ada yang perlu? Menurut saya, kalau menurut saya tadi untuk alur tirtanya dari kegiatan coaching tadi itu sudah berjalan berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Guci juga merasa
menemukan solusi dari permasalahannya sehingga beliaunya bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan itu apa-apa sesuai dengan perencanaan sehingga memiliki komitmen begitu Bu akhirnya beliaunya. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya dari hasil obrolan kita tadi itu kan bisa kita tarik kesimpulan bahwa oh ternyata beliaunya dengan permasalahan seperti ini beliaunya bisa mencari solusinya dan melakukan tindakan-tindakan yang nantinya bisa menghasilkan atau perencanaannya tadi itu bisa berhasil gitu Bu. Nggih. Boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya nggih? Iya, monggo Bu. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching itu sudah sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di awal. Jenengan di awal tadi sudah menyampaikan kalau melaksanakan alur tirta, terus melaksanakan 3 kompetensi coach, itu sudah terlihat semua Bu. Alhamdulillah itu sudah terlihat saat jenengan nge-coaching Pak Hafi tadi. Seperti itu. Bagaimana menurut Bu Kartika setelah mendengar pengamatan dari saya ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali Bu. Lega sekali. Iya, Bu. Ternyata alur tirta yang saya lakukan tadi itu ternyata bisa saya lakukan dengan baik itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Rencana tindak lanjutnya, Bu? Seperti apa nanti mungkin dikembangkan di lembaga Ibu bersama rekan-rekan sejawat di lembaga Ibu, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi coach yang ada pada jenengan mungkin seperti apa? Kalau saya menginginkannya saya aplikasikan kepada teman sejawat atau ke siswa saya juga bisa biar semua permasalahan yang ada itu saya bisa membantu beliau untuk menemukan solusi begitu. Oke, sangat bagus sekali Bu, saya dukung. Terus semangat belajar Bu nggih, kita berproses menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Kartika, sukses selalu. Assalamualaikum Pak Hafi. Waalaikumsalam Bu Tika. Mudah-mudahan baik-baik saja ya Pak ya. Harus baik-baik saja Bu dan harus semangat demi memajukan anak bangsa. Kok so sweet perkataan hari ini. Untuk kali ini saya akan mengamati kegiatan kucing yang Bapak lakukan ya. Okay. Untuk itu kompetensi apa dari kucing yang Bapak lakukan ini kompetensinya itu apa saja gitu Pak? Kompetensi yang pertama kesadaran penuh Ibu. Pada coaching ini ya kompetensinya kesadaran penuh. Bagaimana saya mengcoaching di hati saya juga ada di hati coach saya, Mbak. Di hati saya juga ada di hati coach. Istilahnya saya bisa membawakan. Berarti ada chemistry gitu ya Pak ya? Betul. Fokus kepada coach yang saya akan amati. Iya. Kedua adalah pendengar aktif. Seperti itu ya. Pendengar aktif. Terus yang ketiga adalah bagaimana saya akan menghadirkan atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Jadi dan pertanyaan terbuka tentunya biar jawabannya tidak singkat. Jadi obrolannya biar seru gitu loh Bu. Yang ingin coach kembangkan di sini itu kompetensi apa saja ya Pak ya? Tentunya yang akan saya kembangkan kompetensi yang pertama saya bisa coaching klinik itu dengan menggunakan alur tirta tentu alur tirta. Jadi dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sama tanggung jawab itu bisa tersampaikan atau bisa terlaksana dengan baik. Jadi coach saya bisa menemukan solusi yang mereka temukan sendiri. Terus habis itu pengembangan tentunya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena bobot saya sudah banyak
Terus saya juga kadang pertanyaan berbobot itu juga saya masih banyak berusaha untuk belajar untuk mengembangkan bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti agar seimbang ya Pak ya pertanyaannya dengan berat badannya. Nah, betul Bu. Terus itu Pak, untuk harapan panjenengan ya dalam kegiatan kucing tadi itu apa harapan panjenengan? Sebagai Harapan saya seorang coach. sebenarnya banyak Bu. Yang pertama ya saya bisa belajar berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan coaching saya. Coaching saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau temukan entah itu di kelas, lingkungan perencanaan pembelajaran dan perencanaan kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Mungkin harapan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, Yeah. untuk kegiatan kucing jenengan nanti saya akan mengamati. Untuk itu saya akhiri dulu ya. Nanti kalau panjenengan melakukan kegiatan kucing ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang ini. Kok saya lihat-lihat bagaimana nih kabarnya dulu ini. Kabarnya baik-baik saja atau super atau kuda gulana gegana kalau gelisah merana. Terus saya ikut bahasanya anak muda ini. Alhamdulillah Pak. Kalau Alhamdulillah diri saya itu baik-baik, sehat, terlihat dari postur tubuh saya yang gemoy ini. Cuma hati saya itu sama pikiran itu lagi pusing, lagi galau, memikirkan seseorang di kelas saya itu Pak. Yang penting jangan memikirkan saya loh, Bu. Oh, saya tidak berani. Bercanda Bu, alhamdulillah. Kalau memang jiwanya sehat, tapi masih ada pikiran. Nah, pikiran apa sih Bu yang masih mengganjal di pikiran Ibu atau di hati Ibu? Mungkin kita bisa sharing, bisa mencari istilahnya mencairkan es batu yang awalnya keras menjadi menjadi air lah. Nopo sih permasalahan apa yang Ibu sambil kita menunggu pulang Bu, mungkin ini masih jam 13.30, mungkin 30 menit lagi. Iya Pak. Apa nih ada yang ini loh Pak. Bu. Di kelas saya itu ada satu siswa yang hampir sebulan ini tuh tidak masuk sekolah Pak. Jadi saya itu pusing sekali bagaimana cara untuk agar dia bisa masuk sekolah kembali seperti itu gitu loh Pak. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi itu mengenai siswa yang tidak pernah masuk Bu di kelas dan jarang masuk sekali. Biasanya kalau setiap minggu atau bahkan setiap bulan biasanya bisa berapa kali Bu kalau tidak masuk itu? Hampir 70% Pak tidak masuk dalam sebulan itu. Hampir 70%. Dalam hebat satu bulan banget itu kan Bu, Pak. Sampai mangono saya niku kula mikir tapi enggak Pak, kula mboten kurung niku heran sih kula nggih niki. Mikir tapi kok nggih kabut Gemoy. badannya Kak. Jadi sama yang saya rasakan. Mikir tok tapi nggih berat badan. Masalahnya dipikir tapi cangkeme nggih tetep. Itu kayaknya Bu. Lah makanya dari itu Pak. Sebetulnya mulutnya ngemil terus tapi nah coba berarti hampir 70% ya Bu. Siswa Ibu yang tidak satu siswa yang tidak hampir 1 bulan itu 70%. Nah, itu mungkin adakah kendala atau apa yang dihadapi selama dari proses pembelajaran Ibu hadapi Bu? Gini Pak nggih, untuk apakah siswa ini kan dia minder atau dan lain nggih. Siswa ini itu kemampuannya itu termasuk golongan kerendah Pak. Karena di kelas 5 dia masih belajar membaca Pak, seperti itu. Lah itu dari pihak orang tuanya pun nggih sudah hampir kayak angkat tangan lah Pak, seperti itu untuk
membujuk dia agar mau ke sekolah. Padahal tujuan saya kalau dia mau masuk ke sekolah, saya Nggih. telatenin belajar membaca, Pak. Seperti itu. Lah kok Nggih. Nggih. dianya tuh kayak Berarti malu sama teman-temannya gitu loh, Pak. berarti intinya minder ya Bu, minder dengan teman-temannya terus akhirnya sehingga dianya tidak mau sekolah. Harapan jenengan kan Nggih. tadi inginnya ya istilahnya minimal masuk lah istilahnya gitu. Istilahnya Nggih. minimal masuk apa yang detail lah istilahnya detail. Sudah bagus. Terus habis itu rencana selanjutnya yang Ibu rencanakan apa Ibu kalau menemukan anak yang seperti itu? Rencana Ibu? Ini rencana awal saya kemarin kan mendatangi atau bertamu ke rumahnya. Saya kepingin ketemu sama Nggih. orang tuanya gitu loh, Pak. Saya kepingin Nggih. ngobrol, ya setidaknya saya melaksanakan segitiga restitusi lah, Pak. Ya, untuk Nggih. mengetahui kenapa penyebabnya dia sampai nggak mau masuk, terus apa yang menjadi alasan dia untuk tidak mau masuk sekolah lagi, seperti itu. Jadi langkah Nggih. awal saya melaksanakan program BK lah untuk ke rumahnya gitu, Pak. Nggih, berarti semi-semi BK lah karena di SD kan tidak Iya. ada BK gitu. Saya langsung guru kelas gitu. Jadi rencana awal tadi Ibu ingin istilahnya menerapkan benar-benar segitiga restitusi ya. Ya betul, biar anaknya juga bisa masuk lagi. Oke. Terus harapan Ibu yang Ibu harapkan dari rencana yang Ibu tadi laksanakan itu bagaimana Bu? Harapan yang ingin jenengan laksanakan? Harapan saya ya saya mendapatkan solusi dan anak ini mau berubah, Pak. Saya nggak berpikiran dia itu bisa pada materi kelas 5 ini, tapi setidaknya dia mau masuk sekolah dan mau belajar membaca serta menulis, seperti itu aja sudah cukup bagi saya, Pak. Nggih. Dan saya mencari tahu latar belakang atau yang mendasari dia kenapa kok sampai seperti itu. Dari orang tua, dari keluarganya, dan dia sendiri, seperti itu, Pak. Nggih. Berarti seperti itu. Berarti istilahnya jenengan berharap anaknya minimal masuk dulu lah. Istilahnya seperti itu kan, Bu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong yang Ibu sudah laksanakan dalam minggu-minggu ini apa Ibu? Kira-kira? Parenting individualis. Parenting individual, jadi saya ya, bahasanya terlalu tinggi, Pak. Karena saya naik ondo ini. Naik ondo. Ondonya kan pokoknya mboten rogol kok dongkol. Jadi langkah awal ini saya yaitu tadi mendatangi rumahnya untuk melaksanakan kegiatan parenting bersama salah satu rekan saya yang memegang dia di kelas sebelumnya, seperti itu. Jadi saya konsultasi dengan rekan sejawat saya, wali kelas di kelas sebelumnya, dan saya mengadakan pertemuan di rumahnya dia. Ada anaknya, ada orang tuanya, seperti itu, Pak Alfi. Oke, berarti jenengan sudah jenengan laksanakan, berarti tadi sudah konsultasi lah, berkonsolidasi, bahasanya politik ini ke rekan sejawat, ke rekan kerja jenengan, terus habis itu sudah mendatangi rumahnya anaknya. Terus kira-kira berapa persen 1 sampai 100% kegiatan yang kemarin sudah Ibu laksanakan? Kira-kira berapa persen? Alhamdulillah setelah adanya pertemuan atau kegiatan parenting, saya memberi wawasan kepada orang tuanya, Pak. Setidaknya sama anaknya juga. Alhamdulillah besoknya anaknya sekolah. Anaknya mau pergi ke sekolah. Alhamdulillah jadi sudah sekolah. Ya perlakuan khusus lah, Pak. Hitungannya kalau teman-temannya ya kadang anak SD, Pak ya. Anak SD ada yang enak itu nggak ngerjakan ini, nggak ngerjakan itu. Tapi saya mendasari anak-anak di kelas saya. Bagaimana Bu Siska kok bisa memperlakukan dia seperti itu, jadi biar tidak ada kecemburuan sosial. Jadi ini sudah 75% lah, Pak. Alhamdulillah berarti sudah 75%, kurang 25% lagi ya Bu. Mudah-mudahan munculkan motivasinya, Pak. Berarti rencana selanjutnya Ibu nopo? Kalau sudah 75%, yang kurangnya itu rencananya seperti apa yang Ibu inginkan? Ya tetap saya akan memantau perkembangan dia selama dia ini masuk, Pak ya. Terutama nanti program-program untuk dia. Ini sudah saya belikan buku spesial buat dia untuk belajar membaca dan menulis.
meskipun sudah Iya. kelas 5 tapi ya kita harus melayani semua keunikan Melayani. anak-anak gitu kan Pak ya. Betul. Betul, Nah, betul Ibu. jadi ini tetap saya pantau juga orang tuanya. Jadi sering saya pantau di rumah itu gimana. Alhamdulillah sekarang juga sudah dileskan sama orang tuanya, Pak. Alhamdulillah. Jadi Nggih. bacanya juga sudah hampir 4 suku kata sudah ada, huruf matinya belakang sudah bisa. Dan nulis Sudah angka ada. juga sudah bisa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti rencana yang selanjutnya Ibu laksanakan ini kira-kira berapa lama yang kekurangannya tadi? Yang ingin biar rencananya bisa berhasil, kira-kira membutuhkan berapa lama, Bu? Harapan yang Ibu harapkan. Ya sekitar 1 atau 2 bulanan lah Pak. Karena ini 1 atau kan 2 dia bulan emang lagi. dari nol ya Pak ya untuk Nggih. keterampilannya membaca, karena saya menuntut, gimana, bukan menuntut sih, karena saya mengharuskan dia karena baca, tulis, hitung adalah Kalistung inti ya. nih, inti nih ya dalam Intinya pembelajaran. dari Jadi belajar. saya project 2 bulan lah, Betul. progresnya ini harus sudah kelihatan untuk menutupi 25% itu Nggih. tadi. Wah, sudah bagus sekali, Bu. Nggih. Terus komitmen apa yang Ibu inginkan terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan? Komitmen apa ini? Tidak mudah mengeluh, terus Tidak mudah bersemangat mengeluh. dan terus memantau perkembangan dia entah di sekolah ataupun di rumah, dan juga Nggih. melibatkan semua ibu, bapak guru, meskipun bukan guru kelas ya, guru Nggih. kita juga untuk membantu saya dalam masalah anak ini, seperti itu Pak. Nggih. Nggih, sangat luar biasa. Mungkin mudah-mudahan selanjutnya ya, kurang 25% tadi bisa berjalan ya, berjalan dengan lancar, dan anak tersebut juga istilahnya sudah sama dengan teman-temannya, dia tidak ada gap dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lantas Bapak Ibu, Bu Siska masa nggak tidak sendiri kan, tentunya tidak sendiri untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang ibu laksanakan. Coba Ibu, siapa yang istilahnya yang dapat membantu Ibu dalam mensukseskan rencana tersebut? Yang pertama jelas orang tuanya, karena dia lebih banyak waktu untuk di rumah Pak Nggih. Jadi pengawasan, pemantauan itu saya harus kolaborasi dengan orang tuanya secara aktif. Dan yang kedua kepala sekolah saya, karena saya punya atasan di sini, jadi setidaknya beliau tahu permasalahan Bapak Ibu guru di kelas itu seperti apa dan bisa memberi solusi, serta seluruh dewan guru maupun guru kelas-kelas lain ataupun guru mata pelajaran di lembaga saya, seperti itu Pak. Nggih, berarti semua yang ada di lingkungan sekolah nggih. Terutama orang tua Pak, yang harus kita, karena harus disamakan kan nggih Bu, antara sekolah sama di rumah kan harus sinkron lah istilahnya. imbang, ya harus imbang. Seimbang. Baik Ibu, terima kasih Bu. Alhamdulillah dari percakapan yang kita laksanakan tadi, sedikit atau banyak ya, tahu ke Sati yang sudah kita laksanakan. Coba Ibu, apa yang sudah didapatkan dan harap perasaan Ibu bagaimana? Atau masih gundah gulana, masih sedih, gegana atau gelisah galau merana? Alhamdulillah, perasaan saya setelah melakukan coaching sama Pak Afi ini sudah banyak mengurangi beban pikiran yang ada di dalam pikiran saya selama ini Pak. Karena saya tipikal orang yang suka memikirkan itu sendiri bagaimana solusinya. Tapi setelah curhat sama Pak Afi empat mata ini, saya menemukan pencerahan secerah matahari. Secerah matahari. Biar enggak kayak balon ya, kalau semakin ditiup semakin banyak isinya meledos Bu. Masuk. Nanti pikirannya akan semakin iya benar, kita harus ada ya sesi curhat lah seperti ini Pak. Oke. Terima kasih banyak Bu. Wah, iya Pak Afi, makasih banyak nggih. Sudah membantu saya meringankan beban pikiran saya selama Alhamdulillah, ini. Sama-sama Bu. Oke, Terima kasih Bu atas waktunya. Ya sama-sama Pak Afi, saya juga terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Pak Afi, assalamualaikum. Selamat sore Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Hafi, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan kucing bersama Bu Siska tadi? Ya, Alhamdulillah setelah tadi melaksanakan coaching klinik dengan Bu Siska, perasaan awalnya takut Bu, karena bukan karena wajah. Ya, salah dulu. Jadi mohon maaf ya, kan distract. Jadi bukan wajahnya yang barang basarnya ya, tapi awalnya masih takut untuk berkomunikasi karena saya kan juga masih banyak belajar untuk berkomunikasi dengan baik, Bu, mendengarkan dengan yang baik. Kayaknya perasaannya tentunya saya senang bisa istilahnya belajar bagaimana saya mengcoaching seseorang seperti itu. Jadi saya merasa bahagia itu, bisa belajar berkomunikasi lah intinya. Tapi mungkin istilahnya coaching kliniknya tidak panjang, tapi istilahnya sudah membantu saya untuk bagaimana berkomunikasi yang baik. Seperti itu, Ibu. Oh ya, bagus sekali Pak Hafi. Panjenengan suka belajar, karena kan memang belajar itu sepanjang hayat ya Pak ya. Betul, Ini Pak, betul. Karena moto saya seperti itu, Ibu. Iya. Terus. Kemudian menurut Bapak, untuk alur tirtanya tadi sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana gitu Pak? Oke. Kalau dari pandangan saya tadi sebenarnya sudah semua Ibu, alur tirta dari tanggung jawab dari tujuannya tadi sudah mencapai tujuan, bahwasanya Bu Siska ada permasalahan di kelas, lagi gegana, gelisah, galau merana mengenai siswanya yang tidak bisa masuk. Terus habis itu mencapaikan identifikasi rencana yang sudah Bu Siska laksanakan apa, terus prosentase pelaksanaannya, terus rencananya apa, itu seperti itu. Terus rencana aksinya sudah disampaikan Bu Siska dengan baik. Saya sudah bertanya, terus habis itu tanggung jawabnya tentunya sudah ada, Ibu. Tadi sudah muncul lah istilahnya dalam coaching yang sudah saya lakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Di diri saya mungkin alur tirtanya juga belum maksimal kan, Bu. Saya juga masih banyak belajar. Iya Pak. Kalau berdasarkan pengamatan saya, memang alur tirtanya sudah bisa terlaksana dengan baik, meskipun ada kekurangan sedikit-sedikit. Itu kan memang kita harus tetap belajar ya Pak ya. Untuk kedepannya apa yang Bapak lakukan biar jadi coach yang baik itu bagaimana Pak? Tentunya saya banyak rencana tindak lanjutnya, banyak berbicara di depan kaca, Bu, berbicara sendiri maksudnya. Berbicara sendiri di depan kaca, bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana gestur tubuh yang baik dan lain sebagainya. Terus setelah itu mungkin dari coaching klinik ini kan saya juga banyak belajar dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lainnya, Ibu. Terus sama rencana tindak lanjutnya saya ingin mungkin mencari lebih dalam lagi implementasi ke kepala sekolah, karena kepala sekolah kan istilahnya kiprahnya kan sudah melalang buana mengenai coaching klinik dan lain sebagainya. Mungkin akan saya lebih perdalam implementasi, terus bagaimana caranya untuk berkomunikasi, bagaimana caranya untuk kesadaran penuh dalam dirinya, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan sebagai pendengar aktif itu bagaimana nanti mungkin saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Seperti itu, Ibu. Kalau rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Bagus Pak Hafi, rencana tindak lanjut yang sangat bagus sekali itu ya Pak Hafi ya. Terima kasih. Untuk itu ya, kita memang harus selalu Pak Hafi tadi Pak Hafi? Berusaha untuk belajar ya Pak Hafi. Belajar. Iya. Ya, betul, Bu. Karena memang belajar itu sepanjang hayat ya Pak ya. Ya. Baik sekali Pak Hafi, untuk kegiatan kucing panjenengan tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang baik. Untuk kedepannya panjenengan memiliki
langkah-langkah yang baik untuk kedepannya memperbaiki keterampilan panjenengan menjadi seorang coach ya. Saya sangat salut sekali. Saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah menjadi Terima coach kasih, yang Bu. berusaha untuk Oke. baik. Ya, Sami-sami, karena Bu. ini sudah sore, Pak. Saya undur Oke. diri dulu Terima ya. kasih, Bu. Kan anak Oke. mau ngaji. Oke. Mau ngaji ya. Makan Saya Mas, mempersiapkan nggih. dulu ya. Nggih, monggo, Iya. Bu. Terima kasih, Bu, atas Nggih, paling atas nggih. waktunya dan solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Siska. Waalaikumsalam Bagaimana Pak nih Hafi. kabarnya? Kok semakin hari Alhamdulillah. semakin semangat nih, semakin sumringah. Emang kita harus menyembunyikan meskipun ada masalah apapun kita harus tetap bahagia di depan anak-anak. Betul. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Kali ini saya akan bertugas sebagai observer. Saya akan mengamati jenengan sebagai coach dan nanti Bu Kartika sebagai coach. Nanti saya akan mengamati tes coaching yang jenengan laksanakan. Di sini Ibu punya rencana apa nih? Misalnya untuk nanti coach yang akan Ibu kembangkan, yang akan Ibu kembangkan kepada coaching klinik kali ini. Oke, mungkin rencana yang akan saya kembangkan, pertama saya menggunakan alur tirta, Pak nggih. Di sini alur tirta sendiri untuk TNI tujuan. Jadi saya mengulas mengenai tujuan kenapa coach ingin berbicara atau minta saya menjadi coachnya seperti itu. Yang kedua yaitu identifikasi saya. Ini saya menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Bagaimana coach bisa komitmen atau menjalankan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Pak Alfi. Baik, berarti jenengan tentunya ingin merencanakan dengan sesuai dengan alur tirta gitu, nggih. Lantas kompetensi apa yang Ibu mau laksanakan pada coaching kali ini? Kompetensi coaching apa? Yang ingin saya laksanakan kompetensinya yang pertama kesadaran penuh, Pak. Kita harus tetap fokus terhadap orang yang ngajak kita bicara atau kita percakapan dua arah. Jadi kita di depan mereka, tapi pikiran kita itu kemana-mana, itu saya hindari sekali. Jadi kita harus tetap fokus, kesadaran penuh hati, perasaan, pikiran ke coach saya. Dan yang kedua nanti menjadi pendengar yang aktif. Kita sedikit berbicara tapi banyak mendengarkan. Seperti itu. Dan yang ketiga saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka. Seperti itu, Pak. Berarti 3 kompetensi yang ingin jenengan kembangkan, nggih. Terus apa harapan Ibu yang ingin Ibu inginkan kepada kegiatan coaching kali ini? Harapannya menapa? Ya, sekiranya sebagai manusia kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menolong sekiranya kita mampu. Jadi harapan saya nanti bisa menumbuhkan potensi yang ada dalam diri coach yang belum nampak seperti itu, Pak. Jadi dari hasil semoga saja, Pak ya, kita ini sama-sama di sini belajar sepanjang hayat lah, kita sama-sama saling membantu gitu. Itu saja, mungkin mudah-mudahan nanti coaching klinik yang jenengan laksanakan sudah mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala, dan harapan yang Ibu harapkan sesuai dengan apa yang tadi Ibu harapkan ya, yang tadi Ibu pikirkan. Monggo dilanjut, kita ketemu lagi setelah pasca coaching. Oke, kita ketemu lagi pas waktu coaching bersama jenengan sama Bu Kartika. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kok kelihatannya kok agak-agak Alhamdulillah merah. Tetap harus full senyum loh, Bu. Aja Bu Siska ini. Iya. Saya belajar untuk profesional kok. Betul. Apapun yang ada di rumah, tetap kita harus full senyum di hadapan anak-anak. Yang gitu ya, Bu ya? Iya.
Iya. Ada apa ini, Bu? Kok sampai kemarin WA saya ingin berbicara 4 mata, kok sampai saya takut ini. Ada apa ini? Gini, Bu. Saya itu kan punya angan-angan untuk kegiatan di tahun ini itu ada kegiatan rekreasi. Itu nanti untuk kelas 4, 5, 6. Tuh, karena kan biasanya program sekolah itu 2 tahun sekali. Nah, untuk tahun ini bertepatan dengan program rekreasi gitu, Bu. Saya menginginkan program rekreasinya nantinya bisa berjalan dengan baik gitu loh, Bu. Oh, baik, 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 Bu. Jadi menurut Bu Kartika, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini nanti? Dari obrolan kita kali ini saya menginginkan apa yang saya programkan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak juga bisa melaksanakannya dengan senang, bisa refreshing. Kan sudah beberapa tahun yang lalu itu kan sudah itu ada COVID itu loh ya, anak-anak kan sudah bosan di Betul. rumah gitu loh, sehingga anak-anak tersebut mungkin menginginkan kegiatan di luar yang menyenangkan atau bagaimana gitu loh, Bu. Oke, jadi tujuan di sini kita mencari ya kita ngobrol lah Bu, sharing bagaimana nanti kegiatan rekreasi itu berjalan dengan baik seperti itu Bu nggih. Karena di sini kita sebagai partner dalam satu Iya, Bu. lembaga gitu ya. Oke. Terus rencana untuk Iya. kegiatan rekreasi ini seperti apa Bu? Untuk rencananya ini kalau bisa ya awal tahun gitu. Jadi kan nanti kalau misalkan pada akhir-akhir tahun nanti bisa mengganggu kelas 6 gitu loh, Bu. Di kelas 6 itu kan nanti ada penilaian, ada yang untuk ke SMP itu loh, Bu, gitu. Jadi kan Bapak Ibu guru juga repot, kemudian operator juga repot gitu. Jadi saya menginginkannya ya akhir tahun ini gitu, Bu. Akhir tahun 2023 ini ya, bulan-bulan Desember gitu, Bu. Oh, jadi rencana Ibu Kartika untuk kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan pada akhir semester 1 ini gitu ya Bu ya? Iya. Biar tidak Oke Bu. mengganggu. Nanti kalau di semester 2 itu sudah banyak sekali pekerjaan gitu loh, Bu. Iya Bu. Terus langkah sebelum menyampaikan kegiatan ini ke wali murid ataupun ke paguyuban terus pun itu langkahnya jenengan yang awalnya. Um, langkah saya awal itu kan saya memang sudah membicarakannya dengan komite sekolah sebelumnya tentang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah itu apa, dan untuk itu komite juga memberikan saran bahwa ya kalau misalkan ini sudah program sekolah ya kita akan melaksanakan pertemuan gitu ya. Akhirnya saya berencana mendatangkan wali murid, komite gitu, Bu, untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut gitu. Karena paling tidak kalau kita ada koordinasi, wali murid tahu tentang program-program kita, itu nanti ada solusi dari wali murid. Mungkin oh iya Bu, ini nanti biar ada tabungan rekreasi dulu atau apa gitu loh, Bu. Jadi langkahnya itu nanti saya pertama konsultasi dengan komite dulu, kemudian wali murid ya, mengadakan rapat dengan wali murid, terus di situ nanti misalkan wali murid ada unek-unek ingin mengadakan tabungan rekreasi, saya lebih senang lagi, kan membantu sekali bisa terlaksana kegiatan itu tidak membebankan wali murid itu. Oke. Jadi kira-kira bagaimana cara Bu Kartika agar rencana yang sudah Ibu buat langkah-langkah awal tadi bisa berhasil, Bu? Yang pertama, saya itu konsultasi dulu dengan kepala sekolah juga terkait program yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua,
Saya akan komunikasikan dengan wali murid tentang program tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kegiatan tersebut itu apa akan saya sampaikan. Terus tempatnya itu mana saja yang kita tuju itu juga akan saya sampaikan biar wali murid itu tahu. Kemudian apa manfaat dari kegiatan yang akan saya lakukan itu juga biar wali murid tahu, sehingga dalam waktu kegiatan tersebut itu wali murid itu akan tahu, oh ini manfaatnya seperti ini gitu. Jadi ya koordinasi dengan wali murid, nanti mendatangkan wali murid gitu loh Bu. Oke Bu, untuk ini saya juga sangat acungi jempol buat jenengan karena sudah matang sekali untuk perencanaan sampai pelaksanaan sampai nanti akhirnya sudah dari komite terus semua stakeholder yang ada di lembaga diikut sertakan Bu nggih. Terus untuk Iya. apa yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan komite dulu Bu. Kalau beliaunya memang mengiyakan, ya saya akan mendatangkan wali murid untuk menjelaskan tentang program kegiatan kita kali ini gitu Bu. Dan harapan saya program saya ini bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Oke. Komitmen apa yang Ibu rencanakan sehingga Ibu punya pikiran bahwasanya rencana saya ini akan berhasil seperti itu? Atau aksi saya ini akan berhasil? Mungkin komitmen seperti apa yang akan Bu Kartika laksanakan? Komitmen yang akan saya lakukan agar program saya ini berhasil, yang pertama itu koordinasi Bu. Saya harus koordinasi yang baik kepada baik kepala sekolah, komite, wali murid, bahkan siswa saya yang akan saya ajak untuk berrekreasi itu juga harus tahu gitu Bu. Jadi yang pertama itu kita harus koordinasi gitu Bu. Itu langkahnya. Oke. Dan untuk penggalian dananya nanti bisa melalui forum diskusi yang kita laksanakan dengan wali murid. Ketika wali murid kita hadirkan ke sekolah gitu Bu. Jadi mudah-mudahan Oke. apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi ini merupakan program akhir tahun di lembaga kita Bu Nggih. Jadi kita berusaha untuk melibatkan semua stakeholder dalam menjalankan atau melaksanakan rencana kita. Seperti itu ya Bu Kartika ya, kalau saya tangkap seperti Iya, itu. iya, iya, Terus ya. menurut Bu Kartika siapa saja yang dapat membantu jenengan dalam menjalankan komitmen itu tadi? Menurut saya ya semua stakeholder yang ada di sekolah itu bisa membantu perencanaan saya gitu Bu. Oke. Saya sangat mendukung loh Bu. Di sini saya juga ikut andil nanti ya. Karena kita ini adalah rekan sejawat, kita Iya, partner dalam lembaga. kita bisa jalan-jalan Mudah-mudahan bareng ya Bu ya. iya, healing Bu nggih, matun garap rapot. Iya, refreshing Bu. Iya benar, hidup itu ya harus imbang Bu. Kerja ya kerja, waktunya refreshing ya Iya, refreshing. Seperti itu. iya, Mudah-mudahan rencana yang betul. sudah dibuat Bu Kartika itu nanti berjalan dengan lancar dan sesuai harapan nggih Bu nggih. Iya, iya Bu, terima kasih Bu atas doanya ya. Iya, kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Gimana nih Bu? Setelah ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi dengan saya, gimana perasaan jenengan? Hasilnya berupa volume Bu, kalau panjang kali lebar kali tinggi. Karena kita guru kelas atas. Iya, Iya Bu, benar benar benar. Saya mboten ngantuk nggih Bu, karena ini sudah siang. yang, Nah, iya, iya. waktunya kita Yang untuk pasti itu jam-jam saya istirahat. sangat senang Bu. Yang pasti saya sangat senang. Ya, yang pasti saya sangat senang apa yang menjadi unek-unek saya bisa menemukan solusinya gitu Bu. Sehingga yang tadinya beban terasa berat menjadi ringan Bu.
gitu. Iya. Jangan seperti Saya kedatangan sangat saya terima yang kasih loh Bu terus. Siskanya. Iya, Bu. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama untuk kemajuan lembaga Iya, kita ya, Bu ya. Jadi kita perlu kolaborasi dan kerjasama iya, seperti iya. itu. Gimana nih sudah jam Iya. isoma nih? Ah iya, Bu. Kita makan bareng, Iya. nyeblak bareng, Bu. Monggo kita. Iya, monggo monggo Bu. Monggo. Oke, oke, oke. Bareng nggih, Terima tenang kasih nggih. loh, Nge. Iya, Semoga Assalamualaikum. rencana kita berjalan dengan baik ya. Nggih. Oke, terima kasih Bu Kartika. Selamat istirahat. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Nggih, tareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Hafi. Ndrawedeg kula Pak jenengan awasi ya. Aduh. Kados pengawas mawon dredeg nek diawasi ya. Oke. Tadi kula sudah mengikuti sangat seru pokoknya. Kula acungi jempol. Kalau saya punya 4 jempol mungkin Jempol kaki Pak. jempol kaki. Oke. Kali ini kita akan merefleksikan ya tadi yang sudah Ibu laksanakan dengan Bu Kartika mengenai coaching klinik pada siang hari ini. Sekarang coba bagaimana Ibu menilai hasil yang tadi yang coaching klinik yang jenengan lakukan sama Bu Kartika itu apa ya istilahnya performa Ibu sendiri, bagaimana refleksi jenengan sendiri terhadap coaching yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah Pak, setelah saya tadi melaksanakan coaching sama Bu Kartika, untuk tahapan alur tirta sudah tersampaikan semua, dan kita sama-sama mungkin menemukan solusi dari permasalahannya Bu Kartika seperti itu. Dan untuk kompetensi coachingnya, insya Allah saya bisa untuk fokus ke Bu Kartika saja, menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa menanyakan pertanyaan berbobot terhadap Bu Kartika seperti itu Pak Afi. Tapi saya masih belajar loh Pak Afi ya. Baik. Betul, saya juga masih banyak belajar Bu. Tapi kelihatannya tadi sudah sangat istilahnya sangat seru, apalagi sami-sami cewek istilahnya hati ke hati lah istilahnya. Ada chemistry. Istilahnya klubnya oke, ada chemistry lah. Nah, terus tadi yang sudah saya amati benar kata Ibu tadi alur tirtanya sudah muncul mulai dari tujuan, tadi menyampaikan tujuannya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, terus identifikasi masalah, rencana aksinya tadi juga sudah Ibu tanyakan biar coachingnya menemukan solusi yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Tadi sudah muncul tanggung jawab juga sudah, komitmen dan lain sebagainya sudah. Terus dari coaching ini yang tadi, apa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu rencanakan? Oke, rencana tindak lanjutnya mungkin saya kan masih belajar mengenai alur tirta ini Pak ya. Nah, saya mungkin nanti akan menularkan atau mendesiminasikan kepada rekan-rekan sejawat saya di lembaga juga, dan juga saya terus belajar mengenai bagaimana cara coaching supervisi akademik itu yang bagus, yang baik itu seperti apa. Seperti itu Pak. Jadi saya belajar di berbagai sumber atau dari kepala sekolah saya sendiri nanti seperti itu. Saya juga mau kok Bu belajar dari ya, kita emang harus belajar sepanjang ayat Pak ya. Harus belajar dimanapun dan kapanpun kita harus belajar Ibu. Iya. Oke. Jadi perasaan Ibu setelah saya amati, setelah saya pra-observasi sama sebelum observasi, bagaimana yang Ibu rasakan? Apakah saya seperti pengawas yang killer? Apakah saya seperti apa? Coba jangan curahkan pendapat. Saya hanya takut kepada Allah Pak. Betul. Takutnya memang kepada Allah SWT. Oke, dari pra sama pasca ini saya banyak belajar mengenai bagaimana melaksanakan coaching atau Bapak menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk kebaikan saya ke depannya seperti itu Pak Alfi. Jadi ada kemajuan lah dari pra sama pasca seperti itu Pak Alfi. Betul, tentunya kemarin nih dari pasca sama pra dan lain sebagainya sudah banyak kemajuan Bu. Bukan banyak lagi kalau dihadap gelasnya sampai tumpeh-tumpeh.
Ada kelas jumbo Oke, kayak SD jumbo mungkin ini. oke, mungkin itu sudah bagus tadi coaching klinik yang sudah jenengan laksanakan sudah sangat sesuai dan sudah sangat bagus sekali. Mungkin harapan mudah-mudahan rencana-rencana tindak lanjut yang jenengan laksanakan juga akan segera terrealisasi dan mudah-mudahan lancar, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya atas bantuannya. Ya. Oke, sami-sami Bu. Saya juga berterima kasih atas jenengan waktunya luang untuk saya observasi. Oke, Pun nggih, nggih. sudah waktunya pulang ini Bu. Oh iya, sudah Kayaknya jam 3, Pak, ya. bau-bau jam 3. Jam 3, Nggih, sudah jam mendung ya, Pak, nggih. 3.30 Bu. Nggih, nggih, Pulang, nggih. nggih. Terima kasih, Pak Mau Afi ya. pulang ya, hujan. Nggih. Terima kasih Bu. Kita Iya, kembali ke sama-sama. lain waktu lagi. Nggih. Oke. Pun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak Afi. Iya, Ibu.